pertama adalah pengertian. Yang pertama adalah jurnal penyesuaian. Apa itu jurnal penyesuaian? Adalah proses penyesuaian tentang catatan atau fakta yang sebenarnya pada akhir periode suatu akuntansi. Jurnal penyesuaian ini disusun berdasarkan data dari neraca saldo dan data ataupun informasi penyesuaian akhir periode. Kemudian, pengertian dari ayat jurnal penyesuaian adalah jurnal yang dibuat dalam proses pencatatan perubahan saldo dalam beberapa akun sehingga saldo mencerminkan jumlah saldo yang sebenarnya. Kemudian yang kedua adalah fungsi. Fungsi jurnal penyesuaian itu antara lain itu yang pertama, agar pada akhir periode akun real yang terdiri dari harta, kewajiban, modal dapat menunjukkan keadaan yang sebenarnya. Kemudian yang kedua itu agar dapat menetapkan saldo catatan akun buku besar pada akhir periode sehingga setiap perkiraan saldo real khususnya perkiraan harta, kewajiban dapat menunjukkan jumlah yang sebenarnya. Kemudian yang ketiga itu dapat menghitung setiap perkiraan nominal atau perkiraan pendapatan maupun beban yang sebenarnya dalam periode yang bersangkutan. Kemudian yang keempat itu agar akun-akun nominal. Akun-akun nominal itu terdiri dari apa saja ya? Yang pertama itu akun pendapatan maupun beban yang dapat diakui dalam suatu periode dan menunjukkan keadaan yang sebenarnya. Yang ketiga adalah rekening yang harus disesuaikan, yang terdiri dari 6. Yang pertama adalah beban dibayar di muka atau prepaid expense, di mana beban dibayar muka ini artinya sendiri itu pos yang awalnya dicatat sebagai aset. Karena kenapa? Karena kasnya telah dibayar, padahal jasa atau barangnya belum diterima. Di mana beban dibayar di muka ini disebut juga beban yang ditangguh atau beban yang dalam bahasa Inggrisnya itu deferred expense. Kemudian yang kedua itu adalah pendapatan diterima di muka atau unearned revenue atau deferred revenue, di mana pengertiannya itu pos yang awalnya dicatat sebagai kewajiban karena kasnya telah diterima di muka, padahal jasa atau barangnya belum diberikan kepada pelanggan. Kemudian yang ketiga itu piutang pendapatan atau accrued revenue, di mana piutang pendapatan itu artinya pendapatan yang telah dihasilkan tapi belum catat di akun pendapatan. Contohnya seperti imbalan atas jasa yang diberikan seorang pengacara tetapi belum ditagih ke kliennya pada akhir periode. Kemudian terdapat beban yang masih harus dibayar atau accrued expense, yang artinya itu beban yang telah terjadi tapi belum dicatat ke akun beban. Contohnya seperti utang gaji karyawan pada akhir periode. Contoh lainnya itu utang bunga atas pinjaman bank maupun utang pajak. Kemudian yang kelima itu terdapat penyusutan aktiva tetap atau depreciation of fixed asset, di mana pada umumnya itu contohnya penyusutan peralatan yang dicatat sebagai pengakuan beban depresiasi atau beban penyusutan oleh perusahaan. Kemudian yang keenam itu terdapat pemakaian perlengkapan atau perlengkapan yang tersisa, di mana perlengkapan itu sendiri artinya bahan-bahan yang dibeli untuk kepentingan operasi perusahaan dan tidak untuk dijual kembali, di mana suatu perusahaan itu mencatat pemakaian perlengkapan atau dilakukan perhitungan fisik terhadap jumlah perlengkapan yang telah dipakai atau masih tersisa saja. Kemudian jenis-jenis jurnal penyesuaian terdapat 2. Yang pertama itu kelompok akun yang melibatkan penerimaan maupun pengeluaran kas di awal. Yang pertama itu beban dibayar di muka. Kemudian yang kedua pendapatan diterima di muka. Kemudian yang ketiga yang biasa disebut dengan pos tangguhan. Kemudian yang bagian kedua itu kelompok yang melibatkan penerimaan maupun pengeluaran kas di belakang. Yang pertama itu akuran pendapatan maupun piutang pendapatan. Kemudian yang kedua itu akuran beban atau beban yang masih harus dibayar. Penjelasan mengenai pengertian-pengertiannya itu sudah saya sebutkan dari
rekening yang harus disesuaikan ya. Dan ini dia neraca saldo yang saya buat per Juli 2014 dengan hasil yang balance yaitu 24.550.000. Dan berikut adalah data penyesuaiannya bagi akun-akun maupun rekening yang harus disesuaikan yang saya jelaskan sebelumnya tadi. Nah, teman-teman, sekarang saya akan menjelaskan di mana cara menentukan jumlah data penyesuaian. Nah, yang pertama, perlengkapan yang tersisa sebesar 6.500.000. Jadi, cara penyelesaiannya adalah perlengkapan dari neraca saldo yang sebesar 10 juta di sisi debit dikurangi dengan perlengkapan yang tersisa, di mana perlengkapan tersisa ini sebesar 6.500.000. Jadi 10 juta dikurangi 6.500.000 sebesar 3.500.000, dan mendapatkan jurnal penyesuaiannya itu beban perlengkapan sebesar 3.500.000 di sisi debit, kemudian perlengkapannya sebesar 3.500.000 juga di sisi kredit. Kemudian yang kedua, asuransi dibayar dalam jangka waktu 12 bulan. Berarti 1 tahun dong, dan sudah berjalan 5 bulan. Jadi cara penentuannya tuh asuransi dibayar di muka dalam neraca saldo. Asuransi dibayar di muka neraca saldo itu sebesar 12 juta di sisi debit dikaliin dengan 5 bulan karena asuransi ini sudah berjalan selama 5 bulan dalam jangka waktu 1 tahun atau 12 bulan. Jadi asuransi dibayar di muka dalam neraca saldo dikaliin 5 bulan dibagiin 12 bulan. Jadi 12 juta dikali 5 dibagi 12 bulan. Jadi hasilnya 60 juta dibagi indeks dengan 12 bulan. Jadi hasilnya itu 5 juta. Dan di jurnal penyesuaiannya itu ditulis keterangannya beban asuransi sebesar 5 juta di sisi debit, dan asuransi dibayar di muka sebesar 5 juta juga di sisi kredit. Kemudian yang ketiga, peralatan di kantor disusutkan 15% dari harga perolehan, berarti dari harga memperoleh peralatan tersebut. Dan caranya itu peralatan kantor dari neraca saldo ini dia 6.500.000, kemudian dikaliin dengan 15% ini tadi ini ya. Jadi 6.500.000 dikaliin 15 per 100, 6.500.000 ini tinggal dibagiin 100 jadi 65.000. Lalu kemudian dikaliin dengan 15 jadi hasilnya 975.000. Nah, jadi di jurnal penyesuaiannya itu beban penyusutan peralatan sebesar 975.000 di sisi debit. Kemudian akumulasi penyusutan peralatan sebesar 975.000 di sisi kredit. Kemudian yang keempat, taksiran pajak penghasilan tahun 2014 sebesar 700.000. Di situ tidak tertera berapa persen. Jadi kita dapat mengetahui jadi pajak penghasilan pada tahun sekarang atau tahun 2014 sebesar 700.000. Jadi di jurnal penyesuaiannya itu beban pajak sebesar 700.000 di sisi debit, kemudian utang pajak sebesar 700.000 di sisi kredit. Kemudian yang kelima, taksiran piutang tak tertagih 10% dari saldo piutang. Berarti 10% dari saldo piutang usaha dari neraca saldo. Piutang usaha neraca saldo tuh sebesar 1.500.000 di sisi debit. Ini dia.
Jadi 1.500.000 ini dikali 10%, diuraikan jadi 10/100. 1.500.000 ini dibagi 100 jadi 15.000 dikali 10, jadi 150.000. Jadi jurnal penyesuaiannya itu beban penghapusan piutang di sisi debit sebesar 150.000 dan cadangan kerugian piutang sebesar 150.000 juga di sisi kredit. Kemudian gaji yang masih harus dibayar sebesar 600.000. Jadi ini tidak tertera juga berapa persen. Jadi kita harus memahami maksudnya gaji yang masih harus dibayar. Berarti gaji tersebut belum dibayar, jadi memang harus dibayar pada saat waktu tertentu. Jadi ini dalam jurnal penyesuaian ditulis beban gaji sebesar 600.000 di sisi debit dan utang gaji sebesar 600.000 di sisi kredit. Kemudian yang ketujuh, baru diterima pendapatan sebesar 2.600.000. Ini juga tidak tertera berapa persen. Jadi baru diterima pendapatan, berarti ini artinya maksudnya itu baru menerima pendapatan. Sebelumnya ia mengerjakan sesuatu untuk mendapatkan pendapatan tetapi belum dibayar pendapatannya tersebut, jadi baru mendapatkan pendapatan tersebut sebesar 2.600.000. Nah, jadi di jurnal penyesuaiannya itu pendapatan diterima di muka sebesar 2.600.000 di sisi debit, kemudian pendapatan sewa sebesar 2.600.000 di sisi kredit. Kemudian yang ke-8, sisa utang sebesar 4.500.000 dengan bunga 12% per tahun, dibayar setiap tanggal 1 Oktober. Nah, jadi caranya itu bulannya kan dia setiap tanggal 1 Oktober membayarnya, dan ini pencatatannya per Juli 2014. Jadi Oktober sampai ke Juli itu 3 bulan. Jadi ini Oktober ke Juli 3 bulan, jadi berarti 3 per 12% dikali 4.500.000, jadi hasilnya 135.000. Di jurnal penyesuaiannya itu piutang pendapatan sebesar 135.000 di sisi debit, kemudian pendapatan jasa sebesar 135.000 juga di sisi kredit. Kemudian yang ke-9, sisa bahan habis dipakai sebesar 550.000. Nah, ini caranya itu bahan habis dipakai dari neraca saldo. Nah ya, bahan habis dipakai itu 1.350.000 dikurangi dengan sisa bahan habis dipakai di data penyesuaian tadi itu sebesar 550.000. Jadi dikurangin aja bahan habis dipakai neraca saldo ini dikurang sisa bahan habis pakai. 1.350.000 dikurang 550.000, jadi hasilnya 800.000 deh. Nah, jurnal penyesuaiannya itu beban bahan habis dipakai di sisi debit sebesar 800.000 dan bahan habis dipakai sebesar 800.000 di sisi kredit. Kemudian yang ke-10, diperkirakan 10% piutang perusahaan tidak bisa ditagih. Berarti ia memperkirakan atau menduga bahwa 10% piutang perusahaan tidak bisa dikembalikan atau tidak bisa ditagih kembali. Nah, jadi caranya itu piutang dari neraca saldo. Piutang dari neraca saldo 1.500.000 itu dikaliin dengan piutang yang tidak bisa ditagih tadi sebesar 10%. Nah, jadi 1.500.000 dikaliin dengan 10/100. 1.500.000 dibagi 100, 15.000.
dikali 10, 150.000 deh. Jadi di jurnal penyesuaiannya itu kerugian piutang sebesar 150.000 di sisi debit. Kemudian cadangan kerugian piutang sebesar 150.000 di sisi kredit. Nah, jumlahnya itu balance ya. Di sisi debit dan kreditnya itu sebesar 14.610.000. Ini juga sama. Sekian dari penjelasan saya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Soalnya saya masih belajar lagi, dan mohon saran dari teman-teman semua yang melihatnya. Sekian dari saya, terima kasih. Arigato.